Halo, penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2020. Ini ada sedikit masalah, khususnya di DKI Jakarta. Mudah-mudahan di daerah lain tidak seperti masalah ini. Yakni adanya keluhan orang tua siswa, atau tepatnya sebagian orang tua siswa yang menganggap keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bertentangan dengan prinsip zonasi. Prinsip zonasi itu diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019. Tujuan zonasi adalah untuk mendekatkan rumah siswa, tempat tinggal siswa, dengan sekolah, tempat belajar. Jadi tidak ada lagi itu skala prioritas mereka yang memilih sekolah unggulan, kemudian dari tempat yang jauh datang di situ karena prestasinya. Tidak ada lagi seperti itu, ya. Itu prinsipnya. Seorang ibu datang ke saya mengeluh soal itu. Namanya Ibu Nona atau panggilannya Ibu Nona. Keluhannya seperti itu. Saya keberatan dengan kebijakan PPDB online, PPDB yang berlangsung tahun ajaran ini loh Pak. Keberatannya, anak saya kan mau masuk jalur zonasi. Sedangkan jalur yang ada ini banyak jalur ya, ada inklusi, afirmasi segala macam. Utamanya itu usia. Jadi bukan nilai itu nggak dipakai, sekalipun nggak ada UN, ujian nasional, harusnya nilai rapot itu dipakai lah untuk masuk suatu pertimbangan masuk sekolah. Sudah konfirmasi ke sekolah? Sudah, emang itu ditolak? Sudah emang itu peraturan diedarkan dari sekolah. Oh, ada itunya? Ada, kita di share di grup itu ada seperti itu. Ini sudah berlangsung, ini afirmasi sudah berjalan. Jadi yang diprioritaskan adalah yang berusia lebih tua? Iya. Ibu Nona ini ingin mengajak teman-temannya untuk ketemu saya secara langsung, tapi saya menolak. Ini masih suasana corona. Saya juga datangi secara pribadi di rumah saya. Tapi kemudian saya ajak mereka untuk kita lakukan pertemuan secara virtual. Yang berlangsung lah pertemuan virtual itu pada malam hari ini. Keluhan mereka seperti ini cuplikannya. Untuk pendaftaran siswanya, gitu kan. Nah, ternyata setelah pelaksanaan melalui jalur inklusi, jalur afirmasi, gitu kan, banyak anak-anak yang tidak lolos seleksi karena kuota itu dipenuhi oleh anak-anak atau calon siswa yang umurnya cukup matang ya, gitu Pak. Karena jujur untuk saat ini biaya untuk swasta agak lumayan berat buat kami Pak, terutama saya anaknya ada 3. Kebetulan di sini yang sekolah 4. Nah, masukan saja bisa lihat di Facebooknya PPDB DKI Pak. Di situ ada beberapa poin yang cukup jelas, terutama untuk zonasi dan afirmasi itu memang yang utama usia. Apa yang dikeluhkan? Intinya hanya satu, bahwa mereka tidak mau menerima kebijakan yang memprioritaskan umur ketimbang kedekatan rumah dan nilai belajar anak-anak mereka. Saya bacakan, khususnya di 2 jalur zonasi dan jalur afirmasi. Dalam hal jumlah calon siswa peserta didik yang daftar di sekolah itu melebihi daya tampung sekolah, maka diseleksi berdasarkan skala prioritas sebagai berikut. 1. Usia tertua ke usia termuda. Kedua, urutan pilihan sekolah. Dan ketiga, waktu mendaftar. Itu sama untuk jalur zonasi dan jalur afirmasi. Sementara 3 jalur lainnya, yakni jalur prestasi akademik dan luar DKI Jakarta, jalur prestasi akademik, dan jalur pindah orang tua, itu tidak ada skala prioritas umur berdasarkan yang tertua sampai termuda itu. Ini artinya dalam kebijakan ini sendiri
sudah potensial mendiskriminasi calon peserta didik berdasarkan jalur yang ditempuhnya. Yang pertama. Kemudian kedua, kebijakan Kepala Dinas Pendidikan ini berpotensi melanggar atau bertentangan dengan peraturan Mendikbud nomor 44 tahun 2019. Bertentangan dengan prinsip zonasi. Seharusnya yang tetap dijadikan acuan atau rujukan dalam menyeleksi mereka adalah satu, zonanya, kedekatan rumahnya dengan sekolah itu. Itu tetap menjadi prioritas. Yang kemudian hasil belajarnya, baru yang lain-lain. Jangan perlakukan umurisasi. Ini zonasi, ini kebijakan zonasi. Kita terima semua, publik bangsa ini semua menerima kebijakan zonasi, bukan kebijakan umurisasi. Begitu ya, Pak Gubernur, Ibu Kepala Dinas, tolong berikan atensi khusus soal ini. Lakukan perubahan jika ini memang merupakan pelanggaran undang-undang terkait dengan adanya diskriminasi. Yang kemudian kedua, bertentangan dengan peraturan Mendikbud nomor 44 tahun 2019. Terima kasih.